Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada merenungkan firman Tuhan untuk tetap tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya Alkitab jelas mencatat kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Selama kita tinggal dalam firman, selama kita tinggal dalam kebenaran, maka kita dapat membedakan mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak memuliakan Tuhan. Dan kita dimampukan oleh karya Roh Kudus untuk mengerjakan apa yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini saya juga mengajak kembali setiap umat Tuhan untuk membagikan kembali renungan singkat ini. Saya percaya apa yang memberkati setiap kita juga dapat memberkati banyak orang. Ini kerinduan setiap kita tentu untuk menjadi berkat, untuk berguna, untuk berdampak. Minimal melalui sosial media kita share kembali apa yang menguatkan kita bagikan kembali, kita posting kembali apa yang memberkati kita. Sehingga melalui sosial media setiap kita juga boleh menguatkan banyak jiwa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih karunia, buat anugerah, buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak henti-hentinya kami melihat anugerah-Mu nyata bagi kami Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah badai hidup, kami tahu penyertaan-Mu yang membuat kami kuat bertahan untuk tetap berdiri tegak menghadapi segala sesuatunya. Karena itu Roh Kudus sampaikan sesuatu, kami butuh firman-Mu, kami perlu dituntun, kami perlu diarahkan, kami perlu dikoreksi. Sehingga firman-Mu yang memerdekakan kami ini yang akan membersihkan setiap kami. Berbicara atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali Yesus sedang bersama-sama dengan murid-muridnya, maka ada pesan khusus, pesan penting yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu, dan juga buat setiap kita yang ada di hari-hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Di dalam Lukas pasal yang ke-12, Lukas pasal 12 ayat 4 dan ayat 5. Perhatikan. Aku berkata kepadamu, Yesus bilang pada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ini bicara tentang manusia, saudara ya. Siapa itu orang yang dapat membunuh tubuh tapi tidak bisa berbuat apa-apa lagi? Manusia. Namun di ayat yang kelima Tuhan Yesus bilang begini, aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Siapa dia nomor ayat 5 ini? Tentu dia adalah Tuhan yang sanggup mengambil nyawa seseorang dan juga memutuskan, memiliki kuasa untuk melemparkan seseorang ke dalam neraka. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada dua perbandingan di ayat 4 dan ayat 5. Di satu sisi Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya dan juga kepada kita, jangan kau takut kepada manusia. Karena manusia hanya memiliki batasan menghabisi nyawa seseorang. Tetapi Tuhan lebih daripada itu. Dia bukan hanya dapat menghabisi nyawa seseorang, karena dia adalah penciptanya. Dia juga dapat melemparkan seseorang yang tidak takut dan tidak taat kepadanya ke dalam api neraka. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini yang sedang terjadi hari-hari ini. Tidak sedikit orang akhirnya lebih takut manusia ketimbang takut Tuhan. Makanya ada banyak orang takut terlihat CCTV ketimbang mata Tuhan. Itu yang sedang terjadi hari-hari ini. Sehingga kalau ada CCTV, ya hidupnya lempeng-lempeng. Kalau ada manusia, hidupnya lurus-lurus. Tetapi di belakangnya, di dalam segala sesuatu yang dia perbuat ketika tidak ada orang yang melihatnya, dia tidak peduli. Ada orang apa ke dia buat ini, dia buat itu. Yang penting gak ada manusia yang melihatnya. Dengan kata lain, hal-hal ini sedang terjadi.
Ada banyak orang lebih takut ancaman manusia. Lu kalau misalnya nggak korupsi ya, lu nggak bagi-bagi ke hasil korupsi lu, wah, lu gue sikat lu. Akhirnya dia mengambil sesuatu yang menguntungkan dirinya tapi merugikan orang lain. Wah, ini kan jahat, saudara dikasih dalam Tuhan. Karena tidak takut kepada Tuhan tetapi lebih takut kepada manusia. Lu kalau nggak gua nggak promosiin ya, nggak gua angkat kedudukan lu ya. Kalau lu nggak terima, nggak tolong gua, lu nggak gua angkat ya. Kalau lu nggak ngelakuin hal-hal, akhirnya ujung-ujungnya kita lebih melakukan menyenangkan manusia daripada menyenangkan hati Allah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, inilah dunia hari-hari ini. Takut akan Tuhan tidak ada lagi dalam hati manusia. Manusia lebih memiliki takut akan sesamanya ketimbang takut akan Tuhan. Itu sebabnya kenapa firman Tuhan Yesus itu selalu up to date. Sampai hari ini berlaku, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan karena itu yang sedang terjadi hari-hari ini. Ada banyak orang tidak lagi takut akan Tuhan. Ya gak apa-apalah, perbuatannya jahat, perbuatannya licik, perbuatannya menghancurkan hidup seorang untuk menyenangkan hati sesamanya. Wah, itu jahat, saudara. Tapi kita hari ini diingatkan firman Tuhan, ayo miliki hati yang takut akan Tuhan. Saudara ingat, kita hidup tidak lama, saudara. Tidak selamanya kita ada di muka bumi. Segala sesuatu yang kita perbuat di muka bumi ini akan dipertanggungjawabkan kelak. Gak ada yang tidak dilihat oleh Tuhan. Semua dilihat. Makanya firman Tuhan katakan, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pastikan jangan pernah lupa ada mata Tuhan yang melihat engkau, sekalipun manusia tidak ada yang melihat dirimu. Ada mata Tuhan, Pak, yang melihat engkau sekalipun istrimu tidak melihatmu. Ada mata Tuhan, Bu, yang melihat engkau sekalipun suami, anak-anakmu tidak melihat dirimu. Ada mata Tuhan, wahai orang-orang muda, sekalipun ada banyak orang tidak melihat perlakuanmu ketika tidak ada orang yang melihat dirimu. Mata Tuhan melihat. Miliki takut akan Tuhan. Ingat kebenaran firman Tuhan ini. Jangan kau takut kepada manusia, tetapi takutlah akan Tuhan. Manusia hanya bisa berkuasa ketika kita hidup, namun Tuhan bukan hanya berkuasa ketika kita masih hidup, Dia juga berkuasa menentukan keberadaan kita ketika kita tinggal di dalam kekekalan. Karena itu pastikan miliki hati yang takut akan Tuhan. Jika engkau hari-hari ini sedang mengatakan, pendeta itu adalah saya, namun saya hari ini mau berbalik kepada Tuhan, tapi saya hari ini mau bertobat, saya mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, saya mau minta takut akan Tuhan ada dalam hidup saya. Jika itu adalah dirimu, ingat, tidak ada kata terlambat, saudara. Tidak ada kata terlambat. Jika itu adalah dirimu, engkau mau berbalik kepada Tuhan, karena engkau sudah terlalu takut kepada manusia sampai akhirnya takut akan Tuhan tidak ada lagi dalam hati dan hidupmu. Namun engkau tahu dan dengarkan firman Tuhan ini, dan engkau mau berbalik dari jalan-jalanmu yang sesat, dari jalan-jalanmu yang salah. Jika itu adalah dirimu, saya mau berdoa buat saudara. Letakkan tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa, kalau ada anak-anak Tuhan yang hari-hari ini melakukan apa yang tidak memuliakan Tuhan karena terlebih takut terhadap manusia ketimbang kepada Tuhan. Namun hari ini ketika mereka mendengarkan firman-Mu, mereka rindu untuk berbalik kepada Tuhan. Mereka rindu dipulihkan dan mereka rindu mengalami hati yang takut akan Tuhan sepenuhnya. Hari ini hamba berdoa bagi mereka. Secara khusus mereka yang meletakkan tangan kanan mereka di dada. Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa, biarlah hati yang takut akan Allah Tuhan taruh dalam hatinya. Sehingga setiap kali mereka diperhadapkan dengan situasi, diperhadapkan dengan keadaan untuk memilih, lebih memilih takut akan Tuhan atau takut terhadap manusia, maka hati mereka tetap memilih untuk hidup takut akan Allah. Sebab Engkau memiliki kuasa akan segala sesuatu. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan lawat. Tuhan, kami rindu hari-hari hidup kami memuliakan Tuhan. Kami rindu biarlah takut akan Allah ada dalam hati dan hidup kami. Sehingga apapun yang kami buat selama kami hidup, apapun yang kami kerjakan selama kami ada di muka bumi, selalu memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Bapa. Berkat-Mu ada atas setiap kami Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Takut akan Tuhan harus kita miliki. Karena tidak selamanya kita ada di muka bumi, saudara. Tetap takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.